Saya juga mendapatkan informasi terakhir, kita pernah mendengar Presiden mengatakan membuka 2,4 juta lowongan untuk ASN, di mana hampir 1,7 juta mungkin itu adalah pendidik, guru, dosen. Pertanyaan saya tentunya, saya berterima kasih jika peluang itu ada. Tenaga pendidiknya bagaimana? Tenaga kependidikannya, karena sekarang sudah mulai beredar isu rumor bahwa yang didahulukan hanyalah gurunya. Bagaimana dengan operator? Bagaimana dengan tenaga-tenaga pendidik yang lainnya? Lalu kriterianya bagaimana? Misalnya kita bicara pustakawan, kriterianya di formasi seperti apa? Penjaga sekolah, masukkah di dalam konteks tersebut? Nah, saya pikir ini perlu juga kita ada satu formasi yang jelas, masuk kategorinya seperti apa? Labora, pustakawan, dan lain-lain. Tambahan satu lagi, supaya pas 5 menit. Kami kemarin semua bersyukur kita bisa menyalurkan banyak sekali dukungan dari Kementerian Pendidikan mengenai beasiswa. Kalau angka PIP untuk SMA dan SMK sesuai kesepakatan kita naik menjadi 1,8 juta per tahun ini, apakah kemungkinan untuk SD dan SMP-nya kita naikkan juga? Mudah-mudahan ini bisa masuk dalam hitung-hitungan, dan ke depan ya siapapun pengganti pemerintahannya akan kita dorong agar ini bisa naik, karena itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Dan akhirnya atas nama fraksi Partai Demokrat, kami menyatakan menyetujui pergeseran alokasi anggaran 90 sekian miliar untuk kepentingan daripada kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Pendidikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan bahwa saat ini aspirasi di dapil kami terkait dengan penghargaan apresiasi terhadap kinerja guru taman kanak-kanak maupun pendidikan anak usia dini masih minim. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya Kemendikbudristekdikti sudah menyampaikan program PAUD holistik integratif, namun masih belum dirasakan kemanfaatannya khususnya oleh para guru. BOS memang sudah ada diberikan, namun tidak sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan bagi guru-guru PAUD ataupun TK yang harus lulus S1. Tentu program-program yang disampaikan oleh Kemendikbud terkait dengan guru-guru yang ada guru penggerak, guru pelatihan mandiri, program guru profesi atau PPG, dan juga ada guru-guru honorer, P3K dan sebagainya belum tersentuh untuk guru-guru PAUD ataupun guru TK, padahal titel mereka sama-sama guru. Oleh karena itu, kami meminta kepada Mas Menteri bersama seluruh jajarannya, ada kesetaraan, ada apresiasi, ada perhatian yang sama bagi mereka yang berprofesi guru namun jenjang pendidikannya berbeda atau institusi pendidikannya berbeda. Ada sertifikasikah, ada program-program yang juga sama menyentuh mereka sehingga mereka tidak merasa ditinggalkan. Yang berikutnya masih tentang guru, yaitu terkait dengan kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan di tahun 2014 yang berdampak kepada guru-guru yang ada di bawah tanggung jawab Kemenag. Kami mendapatkan usulan ataupun aspirasi dari mereka bahwa keputusan Dirjen Pendis menerbitkan Juknis Kesetaraan Pangkat dan Jabatan nomor 4111 tahun 2023 bahwa akan ada guru-guru in passing dan mendapatkan SK. Namun masih ada yang tertinggal sebanyak 7.250 orang hanya karena Menteri Agamanya atau Dirjen Pendisnya merujuk konsiderannya yaitu Permendikbud nomor 28 tahun 2014 yang terdapat pasal 3.e yang berbunyi usia paling tinggi 55 tahun pada saat diusulkan untuk kesetaraan tersebut, sehingga hal ini berdampak pada guru-guru yang berusia 55 tahun, yaitu sebanyak 750 yang tidak mendapatkan SK kesetaraan.
Nah, tentu ini sangat ironis. Harapan para guru-guru tersebut yang berusia di atas 55 tahun ataupun di usia 55 tahun meminta kepada Mas Menteri bersama seluruh jajarannya untuk merubah ataupun merevisi Permendikbud nomor 28 tahun 2014 pasal 3.E tentang pembatasan usia 55 tahun menjadi 59 tahun. Kenapa muncul usia 59 tahun? Karena ada pembanding dari beberapa kebijakan yang juga dikeluarkan oleh Kemendikbud, yaitu Permendiknas tentang In-Passing nomor 22 tahun 2010, itu tentang atas usia pendaftaran 59 tahun, halaman 6, aturan In-Passing. Lalu kemudian PP nomor 19 tentang guru tahun 2017 tentang tunjangan profesi, dibayarkan juga usia dimunculkan 60 tahun. Lalu kemudian PP nomor 49 tahun 2018, di pasal 54 halaman 25 batas pensiun pejabat fungsional disebutkan juga usianya 60 tahun, usia guru 59 tahun masih bisa mendaftar P3K. Undang-undang tentang ASN nomor 5 tahun 2014 pasal 90 halaman 51 sesuai dengan peraturan pejabat batas usia pensiun pejabat tinggi atau fungsional juga disebutkan 60 tahun. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 30 ayat 4 pemberhentian guru karena batas usia pensiun pada ayat 1 huruf B dilakukan pada usia 60 tahun. Hal itu pada halaman 15. Nah, oleh karena itu mohon bisa aspirasi ini ditangkap, difahami, dikeluarkan kebijakan yang memang cukup bijaksana untuk bisa mengakomodir keinginan ataupun harapan para guru-guru yang memang tidak secara langsung di bawah kewajiban ataupun tanggung jawabnya Mas Menteri, namun kebijakan yang dilakukan oleh Kemendikbud dijadikan sebagai konsideran atau rujukan yang berdampak terhadap mereka. Jadi sangat diharapkan sekali adanya koordinasi, komunikasi, sehingga semua guru di semua lini, mau siapapun yang bertanggung jawab kementeriannya, mereka tetap merasa sama, setara, dan mendapatkan program-program juga yang setara, sehebat apapun yang Mas Menteri lakukan. Kesian mereka ngerasa, kok aku nggak di bawah Mas Menteri ya? Kalau aku di bawah Mas Menteri mungkin aku tidak akan menjadi seperti ini. Tidak terdengar hal-hal seperti itu lagi. Itu yang permintaan kami. Yang terakhir, mohon maaf walaupun sudah bunyi-bunyi, terkait dengan pergeseran anggaran tadi, tentang target program yang dipindahkan untuk untuk hadir di Beskap ya, tentang kualitas pengajaran dan pembelajaran. Pesan dari Kapoksi kami, tentu apapun yang disampaikan programnya hendaknya didetilkan, karena tadi beliau mencari-cari di sini tidak ada katanya. Kalau memang sudah ada secara detail, tentu persetujuan akan lebih mudah untuk disampaikan. Dan harapan kami fraksi Partai Amanat Nasional, pergeseran alokasi anggaran ini tentu hendaknya dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran seperti yang diinginkan dan diharapkan dan direncanakan, namun tidak meninggalkan pelestarian bahasa daerah yang saat ini sudah banyak anak-anak muda kita tidak paham, tidak bisa, tidak melaksanakan atau tidak mengerti atau bahkan tidak tahu tentang bahasa daerah mereka. Yang berikutnya adalah tentu kalau kita berbicara soal kebudayaan. Budaya adalah bagian dari kehidupan masyarakat. Budaya adalah cikal bakal pembentukan norma-norma kehidupan masyarakat. Jika hal ini diabaikan oleh Mas Menteri dan kawan-kawan dalam konteks pengembangannya, tentu bullying akan semakin marak karena anak-anak tidak memiliki adab, tidak memiliki perkembangan karakter yang cukup baik untuk memiliki adab, untuk memiliki empati, untuk memiliki jiwa-jiwa atau karakter pemuda, karakter pelajar Pancasila. Jadi jangan ditinggalkan bahasa, jangan ditinggalkan budaya, karena ini adalah cikal bakal untuk pembentukan karakter dan norma bangsa, sehingga kita bisa memiliki para pemimpin yang juga beradab dan berakhlak. Itu saja dari kami. Jadi kalau pergeseran tadi tentu harus ada rinciannya dulu, kata Ibu Kapoksi pesannya. Baru setelah itu Ibu Kapoksi yang akan memberikan persetujuannya. Demikian, hatur nuhun, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.